Pesantren Al-Mu'ayyad itu kan berada di kota Solo. Solo itu kan penuh dengan konflik ya. Bahkan Solo ini sudah pernah dibakar kotanya itu sampai 14 kali. Nah ini kan perlu sesuatu pengetahuan atau pengalaman untuk bagaimana ke depan konflik semacam itu tidak terjadi lagi. In the Philippines, conflicts are very evident also, okay, especially in Mindanao. And peace building or interfaith issue is very, very controversial. So I think I need CRCS program for our studies there also, especially in interfaith issues and peace building. CRCS berdiri tahun 2000, 2 tahun setelah 1998 ketika reformasi. Dan reformasi adalah sebuah peristiwa yang sangat penting di sini. Ada macam-macam yang terjadi di situ, baik yang positif ataupun negatif. Ada suasana kebebasan yang baru di situ, suasana transisi menuju demokrasi. Di masa itu banyak sekali terjadi konflik-konflik komunal yang diantaranya melibatkan komunitas-komunitas keagamaan. Dalam suasana seperti itu, kita merasa perlu suatu ruang di mana orang bisa dari latar belakang yang berbeda itu bertemu, berbicara bersama-sama, membicarakan masalah-masalah penting kita. Kita awalnya itu betul program studi ilmu perbandingan agama. Kalau terkait yang menyebabkan, yang menginisiasi berdirinya ini adalah adanya konflik sosial di masyarakat yang ada, maka ini tidak lepas dari masalah budaya. Maka kemudian tidak sekedar ilmu perbandingan agama, tetapi masalah agama dan budaya. CRCS memang sejak awal diniatkan untuk menjadi ruang di mana orang dari beragam latar belakang agama, etnis, daerah dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri bisa berkumpul di sini, berbicara, berdialog. Meskipun kita juga melihat bahwa ini adalah sebuah program akademik. Artinya kepentingan utamanya adalah pengembangan akademik. Tapi bersamaan dengan itu, ini menjadi diharapkan menjadi sebuah ruang bersama yang bisa mempertemukan orang dari berbagai macam latar belakang itu yang belum banyak ada. Di Gajah Mada ini justru sebagai universitas yang umum, dia punya Department of Religious Studies ini, punya program studi agama dan lintas budaya. Ini unik sekali. Nah, ini juga menunjukkan pada kita sebenarnya bahwa di sini agama dikaji secara saintifik. Jadi bukan semata-mata teologi ya, pendekatan teologi, tapi ini pendekatan saintifik. Makanya peserta kuliah di sini dan juga pengajaran di sini memasukkan ilmu politik, ya, sosiologi, antropologi, ya, kuat sekali pengaruhnya. Agama dan lintas budaya ini satu program yang sangat khusus dalam pengertian bahwa ini program lokal tapi berstandar internasional. Karena program lokal saya maksudkan karena dia bicara agama dalam konteks kelokalan Indonesia. Kita tahu Indonesia ini negara yang sangat kaya.
over. I think CRCS now has been operating for long enough for us to be sure that it's secure and has a viable program, and as you're proving yourself, it can go through a stage of changing many of its key personnel, with some people moving away to do further study, people like yourself coming and taking up positions. So we see a stability now that it can go through changes and it will develop. Jogja is a wonderful place to do this, but it must also be one of the most friendly and tolerant places in the whole country. So later maybe we need to go to places where there's some tension or where there have been difficulties and try and help to build up this kind of program there also. Di Sekolah Pascasarjana, kalau kita lihat petanya, program CRCS ini, Agama dan Lintas Budaya, merupakan program unggulan. Dia sebenarnya menjawab sebuah vision ya dari Gajah Mada ini sendiri sebagai universitas kerakyatan yang sangat care pada kultur, pada local culture, pada local genius, local wisdom. Karena CRCS ini menjawab kebutuhan untuk memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Apakah pemerintah harus turut campur atau tidak? Salah satu pasal reformasi dulu adalah kebebasan ekspresi. Ada 3 gugus atau klaster dalam CRCS yang menjadi pokok pengembangan CRCS, baik menyangkut program akademik maupun penelitian. Yang pertama itu yang gugus dialog antaragama. Fokusnya terutama bukan pada melakukan dialog antaragama, tapi pada bagaimana memahami dialog antaragama, mengkaji dialog antaragama. Di sini agama dikaji tidak dari sudut pandang pemeluknya, tapi agama khususnya dilihat sebagai sebuah fenomena sosial yang cukup penting, apalagi di tempat seperti Indonesia di sini, dan dikaji dari berbagai macam dimensinya. Gugus yang kedua adalah agama dan budaya lokal. Itu juga diterjemahkan menjadi ada beberapa mata kuliah ditawarkan, misalnya mata kuliah mengenai agama-agama lokal dan interseksi atau interaksi antara budaya lokal dan agama. Lalu yang ketiga adalah agama dan isu-isu kontemporer, baik mengenai agama dan ilmu, lalu agama dan bencana, kemudian ada seperti misalnya agama dan gender. Saya berasal dari desa. Desa saya itu berbatasan dengan komunitas Muslim. Akibat konflik, semua hubungan masyarakat itu menjadi sangat tenggang. Dan saya termotivasi untuk bagaimana memperbaiki kehidupan sosial masyarakat di mana saya tinggal. Nah, oleh karena itu saya memilih masuk CRCS karena saya yakin CRCS menawarkan sesuatu yang sangat lain dari program studi yang ada. Dan I think this is very unique karena saya datang dari latar belakang Kristen yang begitu kuat dan kental, dan memang begitu memilih untuk masuk CRCS, kalangan saya, teman-teman keluarga bertanya bahkan mengkritik sebab katanya CRCS tidak menjamin akan menumbuhkan iman kekristenanmu, tetapi justru itulah yang menjadi satu ketertarikan saya. Ketika saya belajar di sini, banyak sekali yang saya dapatkan, khususnya
bagaimana kemudian program ini dikelola dan dikembangkan untuk mengembangkan wawasan mahasiswa tidak hanya dalam segi teoretikal, tapi juga bagaimana skill kita dibantu. Ada kegelisahan dalam diri saya, ada keprihatinan bahwa ternyata selama ini yang saya dapatkan di Madura, selama ini yang saya dapatkan di pesantren, banyak hal yang perlu dikritisi. Salah satunya adalah bagaimana memahami pluralitas yang ada. Yang menjadi bagus di CRCS adalah mereka itu mingle together di dalam satu komunitas. Apakah mereka itu seorang yang sekular atau agama yang macam-macam, ketemu jadi satu proses belajarnya menjadi betul-betul first hand experience. Seperti yang saya alami di desa ini juga ketika kami 5 agama, kemudian ada kepercayaan, bisa rukun, kemudian bisa bagaimana sebuah perbedaan bisa dikelola. Itu merupakan suatu pembelajaran yang langsung dari kehidupan, dan CRCS juga melakukan itu. The majority of people here are Muslim, but they are mostly moderate, and all of us can accept differences. And I think the most important thing for us is that you become a good person. Di CRCS saya belajar Kristen dari orang Kristen. Lah karena kami sering menerima tamu dari orang-orang Kristen, dari para pendeta, maka ketika para pendeta itu datang ke pesantren kami pun juga minta agar sesekali para pendeta itu memberikan ceramah tentang Kristen. Bahkan kami juga pernah meminta doa bersama, itu yang mimpin justru dari Romo Katolik. I think that CRCS is a really unique place for that to happen, because Indonesia is such a strongly religious society and people have such strong religious feeling. It gives us that kind of really important space in which to talk to each other and to understand each other. Kita punya program yang fokus pada masalah-masalah kontemporer, khususnya terkait dengan ilmu pengetahuan, agama dan ilmu pengetahuan. Itu kita pernah punya konferensi internasional pada awal 2003, dan yang hasilnya juga sudah diterbitkan menjadi buku yang berjudul Science and Religion in the Post-Colonial World. Dan sekarang yang baru saja berjalan, kita mencoba mengembangkan isu yang saya kira masih sangat baru, yaitu mengenai agama dan bencana. Yeah, I think this is a new phenomenon in the Gajah Mada campus, I think, and it is very positive. And within this program, master and PhD program, I think the students will look at the world from different perspectives. This center gave the opportunity for young people to study their own religion first, re-examine their own understanding of their religion. This is the first thing. Domestically in Indonesia, what CRCS can do is to produce a core of graduates who are familiar with problems of interreligious dialogue, religious pluralism, and with the problems of religion and politics that confront Indonesia today. Keluaran CRCS, salah satu keluaran CRCS yang paling penting itu adalah mahasiswanya, saya kira, lulusannya. Nah, ini orang-orang ini adalah duta-duta kita yang sudah punya wawasan baik, dan kemudian kita harapkan mengembangkan wawasan yang baik itu di tempat mereka masing-masing. Jumlahnya kecil ya, tapi
sedikit demi sedikit, setiap tahun ada 20 orang. Sekarang kita sudah punya lebih dari 100 orang yang tersebar di banyak sekali tempat di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, dari sinilah saya kira CRCS bisa memberikan kontribusinya.